Halo, selamat pagi sahabat Fresh Juice dimanapun berada. Perkenalkan, saya Franciscus Semi Arianto Nenoliu dari Paroki Santo Matias Rasul Tofa, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Saya juga salah satu member OMK DFJ Fellowship 12. Renungan spesial edisi OMK hari ini, Rabu 21 September 2022 akan dibawakan oleh Primona Valentina Tarihoran dari Jakarta yang adalah admin DFJ Fellowship 12. Selamat mendengarkan. Selamat pagi sahabat Fresh Juice, Om dan Tante, serta teman-teman OMK dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Mona di Daily Fresh Juice edisi OMK. Hari ini Rabu 21 September 2022, kita bersama gereja merayakan Pesta Santo Matius, Rasul dan Penulis Injil. Bacaan yang akan kita dengar dan renungkan pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 9 ayat 9 sampai 13. Mari kita siapkan hati dan budi kita untuk mendengarkannya. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Matius lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pergilah dan pelajarilah arti firman ini. Yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat Fresh Juice yang terkasih, suatu ketika seorang teman pernah mengajak saya seperti ini. "Mon, besok gabut kan? Ke Bogor yuk." "Yuk," jawab saya tanpa panjang lebar. Keesokan harinya ketika saya sudah di KRL menuju Bogor, barulah saya bertanya, kita mau ngapain ya ke Bogor? Kok main hayu-hayu klub aja?" Ternyata karena saya sungguh mengenal teman tersebut, maka saya bisa seyakin itu untuk langsung mengikutinya. Saya percaya bahwa dia tidak akan mengajak saya ke arah yang sesat. Sahabat terkasih, hari ini kita bersama gereja merayakan Pesta Santo Matius, Rasul dan Penulis Injil. Injil yang baru saja kita dengarkan tadi ditulis sendiri oleh Santo Matius yang kita rayakan hari ini. Matius merupakan seorang pemungut cukai yang diajak oleh Yesus untuk mengikutinya ketika ia sedang duduk di rumah cukai di Kapernaum. Dan tanpa bertanya ini itu, Matius segera menanggapinya dengan berdiri dan langsung mengikuti Yesus. Dari sekian banyak orang di Kapernaum saat itu, mata Yesus tertuju melihat Matius, bukan melihat pemuka agama atau orang lain yang kedudukannya lebih terhormat. Seorang pemungut cukai kala itu dicap sebagai pengkhianat dan pendosa karena pekerjaannya. Pemungut cukai tidak disukai oleh bangsanya sendiri karena mereka sering menarik pajak lebih dari jumlah yang seharusnya. Cinta uang kerap melekat dalam citra diri mereka. Matius adalah seorang terpelajar yang dikenal sebagai pencatat yang akurat dan pengamat pribadi yang tajam. Sifat ini tentu sangat berguna bagi pekerjaannya sebagai pemungut cukai. Namun melihat reaksinya yang langsung berdiri dan mengikuti Yesus,
saya yakin bahwa Matius pun sudah banyak mendengar tentang siapa itu Yesus. Dia pasti tahu apa konsekuensinya bila ia mengikuti Yesus. Dia harus meninggalkan pekerjaan dan gaya hidupnya yang lama. Namun Matius tetap memilih percaya kepada Yesus, lalu bertobat dan mengikutinya. Salah satu buah pertobatannya yang bisa kita rasakan hingga saat ini adalah Injil Matius itu sendiri. Setelah menerima panggilan Yesus, Matius mengundang Yesus dan murid-muridnya makan di rumahnya. Perjamuan makan bersama ini menunjukkan bahwa telah terciptanya relasi yang akrab di antara mereka. Teman-teman Yesus ya jadi teman-temannya Matius juga. Begitu pula sebaliknya. Udah jadi satu circle, begitulah kata OMK zaman now. Hal inilah yang memancing reaksi negatif dari orang Farisi. Kalau kita cermati keseluruhan Injil Matius bab 9, selalu ada reaksi negatif dari orang Farisi ketika Yesus melakukan sebuah kebaikan. Entah itu karena menyembuhkan orang sakit atau karena memberikan pengajaran kepada orang banyak. Dan semakin lama, semakin tajam reaksi negatif yang dilontarkan kepadanya. Mulai dari berkata dalam hati bahwa ia menghujat Allah karena menyembuhkan orang lumpuh. Lalu mengkritik langsung karena Yesus memanggil seorang pemungut cukai menjadi pengikutnya. Bahkan sampai menertawakan Yesus karena Yesus akan membangkitkan seorang anak perempuan yang baru saja meninggal. Tidak sampai di situ, orang Farisi bahkan menuduh Yesus memakai kuasa setan ketika ia memulihkan seorang bisu yang kerasukan setan. Mereka selalu menghakimi dan tidak pernah menganggap diri mereka berdosa. Namun walaupun demikian, satu hal yang selalu Yesus lakukan adalah tetap berkarya dalam kasih. Om Tante dan teman-teman OMK terkasih, kita pun acap kali menjelma menjadi orang Farisi zaman now. Kita lebih gampang mengkritik daripada merangkul orang lain. Ih, dia kok ikut-ikutan join OMK sih? Kemarin-kemarin pas diajakin katanya lagi sibuk. Loh, dia kok tumben ikutan pertemuan BKSN? Biasanya juga gak punya waktu buat beginian. Idih, dia kok bisa masuk paduan suara sih? Suaranya kan gak seberapa. Begitulah kira-kira ungkapan yang sadar tidak sadar sering terlintas di pikiran kita atau bahkan sampai kita omongin kepada orang lain. Kita mudah sekali nyinyir terhadap hal baik yang dilakukan oleh orang lain. Kadang-kadang hal seperti ini malah menjadi penyebab redupnya semangat orang lain untuk mau terlibat dalam sebuah kebaikan. Padahal bisa jadi seseorang tersebut sedang mencoba menanggapi panggilan Allah. Namun kita dengan mudahnya menghakiminya. Sahabat terkasih, mari kita selidiki hati kita masing-masing. Seberapa jauh kita telah berubah menjadi lebih baik semenjak kita mulai mengenal dan mengikuti Yesus? Apakah kita mampu seperti Matius yang mau menjawab panggilan Tuhan dengan meninggalkan semua hal yang tidak berkenan baginya? Mampukah kita meneladani Yesus yang tetap berbuat baik walaupun banyak pihak yang tidak mendukung gerakan kebaikan itu? Atau kita masih lebih sering menjadi tim komentator saja tanpa ingin terlibat langsung melakukan kebaikan itu sendiri? Semoga permenungan kita hari ini dapat menghantarkan kita untuk menyadari bahwa belas kasih Allah itu nyata bagi kita di setiap saat. Yesus selalu ada bagi kita si pendosa ini. Yesus sangat menginginkan kita kembali kepadanya. Untuk itulah ia hadir dan memanggil kita secara terus-menerus. Entah itu ketika kita sibuk bekerja, ketika kita sedang sedih gundah gulana, ketika kita happy riang gembira, atau bahkan ketika kita duduk-duduk saja seperti kisah Santo Matius hari ini. Marilah kita membuka ruang hati kita untuk peka menerima panggilan ini.
Sebagaimana orang sakit yang butuh tabib, kita sang pendosa pun sangat membutuhkan Yesus sang penyelamat. Pertobatan adalah satu-satunya jalan kita menuju belas kasih Allah. Apapun peran kita dalam kehidupan sehari-hari, kiranya kita bisa selalu aktif menjadi pemeran kebaikan. Hendaknya kita pun bisa bertahan melakukan kebaikan di tengah himpitan reaksi negatif di sekitar kita. Sehingga kehadiran kita bagi sesama bisa semakin mendukung terselenggaranya karya Allah. Dan semoga kita pun dapat meneladani sikap Santo Matius yang mau siap sedia untuk mengikuti Yesus. Amin. Terima kasih Kak Mona untuk renungannya yang sungguh memberkati. Hari ini kita semua diingatkan kembali bahwa apapun peran kita dalam kehidupan sehari-hari, kiranya kita bisa selalu aktif menjadi pemeran kebaikan. Sampai jumpa lagi di renungan edisi spesial OMK selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas untuk kita semua. Salam Fresh Juice.